BRI beneran dihajar. Dan katanya asing bener-bener gak suka, lalu mau dihancurin sampai ke 1000. Padahal gue punya di atas banyak banget dan udah ngasih rekomendasi orang banyak banget kan, sampai bocil-bocil pada komen dibully terus nih astronacinya. Padahal udah pakai astrologi, udah nentuin tanggal berapa. Dan IHSG juga katanya mau dihancurin banget. Gue nggak tahu lagi mesti ngapain. Gue sedih banget. Tapi bohong. Rich people, enakan kena bohong. Akhirnya kita bisa senang, IHSG-nya naik, BRI-nya naik 9%, yang katanya BRI itu nggak disukain, dibanting, bandar asing nggak suka, bandarnya ngebuang, ya kan? Alasannya walaupun laporan keuangannya bagus, tapi sahamnya diturunin, nggak ada masa depan. Yang rekomendasikan saham banking bodoh semua, kan itu katanya, ya nggak? Banyak kan YouTuber yang katanya itu. Coba komen di bawah siapa aja yang menjadi korban analis atau YouTuber yang baru-baru saja bisa menganalisa chart tapi sudah memberikan opini-opini yang menurut saya membuat orang makin panik. Dan akhirnya nih Astronaci itu yang awalnya sempat dibully karena terus merekomendasikan BBRI dan seterusnya ya. Memang turun sih, tapi kan saya udah ngomong di video yang sebelumnya juga target marketnya berapa. Nanti kita akan bahas, kita ulas ya, di bawah bottomnya berapa, dan juga di Curhat Trader saya udah bahas. Kalian bisa lihat kan di video yang 1 tambah 1 sama dengan 3 itu berapa targetnya. Gara-gara kebanyakan ngedengerin YouTuber cilik itu, akhirnya mereka itu banyak cut loss. Dan untung katanya setelah ngedengerin video yang 1 tambah 1 sama dengan 3, saya kasih lihat BRI targetnya di berapa, naiknya ke berapa persen kemungkinan naiknya, ya. Anda juga bisa lihat di layar ini. Akhirnya mereka beli lagi. Untungnya pas banget tanggal 15, tepat di tanggal 15, ya. Bentar lagi kita ulas. IHSG itu membuat bottom atau harga yang paling rendah dan setelah itu meledak naik. Dan ini semua terima kasih kepada financial astrology, ya, yang juga memang kita combine dengan price action analysis. Dan pada akhirnya ketika orang menggembar-gemborkan bahwa foreign net sell lah, mau tahu nggak jawabannya Astronaci? We don't care. Mau asing jual kek, mau asingnya nggak mau lagi kek, tapi kalau secara cycle dan secara time dia sudah kena di tanggalnya, boom, Anda melihat BBRI viral, everybody happy. Kejadian 24 Maret terulang lagi, puji Tuhan, alhamdulillah kita semua mendapatkan berkat dari saham BRI. Lantas bagaimana cara saya bisa yakin di video kemarin bahwa itu adalah supportnya, dan akhirnya kita bisa menenangkan masyarakat bahwa ini adalah saham bagus. Kalau sampai BRI hancur, Indonesia tutup. Dan saya sudah jelaskan ini seperti kasus Citibank zaman dulu, bahwa Citibank sempat dijual di bawah $1, semua orang panik, pada akhirnya Big Fund masuk lagi dan naik ribuan persen. That's life of the financial market. Buat teman-teman YouTuber baru, mungkin saya sangat menghargai effortnya, saya sangat menghargai kreativitasnya, tetapi Anda perlu ingat, ketika Anda menjadi influencer dan Anda memberikan informasi bahwa saham ini akan turun, tetapi turunnya itu dengan konsep atau pemikiran-pemikiran yang mungkin kurang tepat, ini nanti akan membawa korban. Dan saya selama 12 tahun di market, saya melihat banyak sekali korban orang menjual padahal sahamnya oke gitu ya. Memang kita nyangkut gitu, kita tidak beli di harga yang cukup tepat, tapi kita punya strategi untuk menurunkan harga rata-rata, dan kita tahu bahwa ini sahamnya nanti pada akhirnya akan naik. Ada teknik tertentu yang semestinya investor itu bisa lakukan ketimbang dia karena panik mendengarkan berita-berita, ataupun sekarang YouTuber makin menjamur yang ngobrolin tentang saham yang nggak jelas juntrungannya dari mana, ya kan? Yang tiba-tiba ngomong bahwa ini sahamnya nggak bisa lah berdasarkan ini, berdasarkan itu. Ujung-ujungnya mereka cut loss dan mereka rugi banyak ya. Dan dalam pengalaman saya juga sudah pernah membawakan seminar internasional. Penonton saya adalah John Bollinger, Martin Pring, membicarakan tentang financial astrology, dan mereka memperhatikan dengan serius. Apa yang saya ceritakan tentang teori cycle dan teori tentang time analysis itu bukan satu hal yang simple, dan mungkin Anda ibaratkan sebagai
sebuah lelucon, tetapi ini merupakan sebuah bukti. Dan di YouTube ini saya sudah berikan kepada Indonesia secara free bahwa time cycle untuk IHSG dan untuk saham-saham Indonesia market mover itu bisa dihitung, dan Anda lihat IHSG akhirnya tanggal 15 bottom dan kemudian the next day ada sebuah harami candle atau inside bar dan tanggal 19 meledak. Akhirnya kita semua happy, tetapi saya turut berduka cita buat teman-teman kemarin yang kemakan berita bahwa BRI ini dibuang asing lah, siklus perbankan ini jelek. Akhirnya mereka cut loss dan mereka kaget sekarang 9%. Ketika saya membuat video ini, ada kurang lebih 100 message yang masuk ke Astronaci menyesalkan kenapa tidak mendengar Astronaci. Nasi sudah menjadi bubur, tetapi bukan berarti Anda tidak bisa melakukan corrective action. Anda bisa melakukan buyback karena kita percaya bahwa target atasnya dari beberapa banking stocks itu masih akan bagus. Kita akan bahas sesaat lagi. Rich people, saat ini kita langsung saja melihat chart tentang apa yang terjadi. Sebelumnya, teman-teman buat review di video sebelumnya, 24 Maret, astrologi cycle bekerja dengan sempurna. Kemudian, saya sudah memberikan tanggal berapa berikutnya, itu tanggal 8 Mei untuk pembentukan support. Dan kita lihat, saya juga sudah menyampaikan bahwa sideways support yang kecil ini adalah salah satu karakter daripada IHSG. Ketika sideways dia membentuk swing low yang sudah valid tetapi tidak berguna swing low-nya ya. Dan di dalam time cycle berikutnya, kalau Anda mengikuti video sebelumnya, itu terlihat bahwa ternyata tanggal 13 sampai 15 adalah time bottom berikutnya, di mana 13-15 itu adalah Mars ingress, kemudian Sun dan Pluto bertemu di dalam sebuah aspek ya. Jadi ada hubungan antara Matahari dan Pluto. Ini cabang keilmuan financial astrologi yang mana Astronaci sudah membuktikan secara saintifik melalui doktoral disertasi saya dan juga melalui Master Financial Technical Analysis thesis ya. Jadi buat yang mau belajar lebih lanjut tentang konsep ini, Anda bisa langsung menghubungi CT Institute bersama dengan ratusan trader yang lainnya. Nah, kita melihat ternyata tanggal 13 sampai 15, di mana 13 dan 15 ini merupakan area time support ya. Waktu tanggal 15 IHSG kencang sekali turunnya, dan Anda bisa melihat akhirnya waktu tutup dia mengekor ya, dia membuat shadow di bawah ini. Next day-nya terbentuk harami cross atau semacam doji inside bar ya. Dan ini 9 dari 10 kalau itu terjadi di pasar saham Indonesia, harami cross seperti ini, 9 dari 10, the next bar-nya akan naik. Dan kita lihat pergerakan tanggal 19, IHSG ditutup dengan menguat ya. Ini sesi 1 gambarnya. Kalau teman-teman perhatikan itu sempat naik 1,7% di sesi 1, sesi 2-nya kita bisa lihat di candle walaupun dia sempat turun sedikit karena ada orang yang mungkin takut dan dia take profit. Secara keseluruhan pergerakan IHSG masih bergerak di dalam kondisi sideways, tetapi saat ini saya menceritakan pada kalian ternyata time cycle-nya bekerja lagi dengan baik ya. Walaupun ada hal yang harus Anda perhatikan, apabila marketnya sideways dengan volatility yang rendah ya, volatilitas itu artinya range harganya juga rendah, tidak bergerak dengan banyak, maka ada kemungkinan pembentukan support dan resisten harga, saya ulangi, pembentukan support dan resisten harga itu tidak akan besar ya. Time support itu bicara tentang tanggal berapa dia akan berbalik, bisa menggunakan time geometry dan juga bisa menggunakan financial astrologi yang saya ajarkan di CAT program level 2 ya. Dan kalau Anda perhatikan ini, tanggal 15-nya benar-benar terjadi ada swing low atau pembentukan support baru yang cukup signifikan membuat harga terbang ke atas. Tugas kita berikutnya adalah mencari tanggal berapa IHSG ini berhenti naik. Berhenti naiknya di mana? Bisa di atas ini ya, di resisten atas, bisa di sini, bisa dimanapun. Itu tugasnya Fibonacci. Tugas daripada astrologi adalah menghitung tanggal berapa dia berhenti naik. Itulah Astronaci, astrologi, dan Fibonacci. Kalau kita lihat, kita sudah menganalisa induknya atau indeksnya. Berikutnya adalah kita mau tahu ya sahamnya bagaimana. Nah, sebelum saya membahas sahamnya, saya akan menunjukkan pada Anda cuplikan di video 1+1 sama dengan 3 bagaimana saya mengulas tentang the next cycle bottom daripada IHSG dan tanggal berapa IHSG itu bisa berhenti turun dan kemudian ada potential
reversal date ya kita menyebutnya, di mana report ini buat teman-teman yang nonton dan sudah menikmatinya di eClub Academy, silakan komen di bawah untuk menceritakan pengalaman Anda. Dan riset ini juga bisa dinikmati di Bloomberg Terminal ya, buat yang subscribe Bloomberg Terminal Anda tinggal cari Astronaci, atau buat teman-teman yang tergabung di beberapa aset management sudah menjadi member kita untuk mereka mendapatkan riset Eye of Future ini ya. Sebelum kita lanjutkan ke saham BRI, kita lihat dulu cuplikan bagaimana saya bisa melihat bottom daripada pergerakan harga yang mungkin kebetulan tetapi membantu kita sekalian. The next cycle bottom yang saya gambarkan itu adalah 13 dan 15 ya. 13 sampai 15 range itu, dan sekarang tanggal 14, mudah-mudahan di next cycle bottomnya itu katakan ini 15, lalu mungkin dia bisa seperti ini, lalu kemudian dia bisa naik. Mudah-mudahan ini bisa terjadi. Kita tahu bahwa market kita tidak bergerak di dalam kondisi yang bullish. Kalau Anda lihat dari video tadi, kita sudah jelas suffer atau menderita di dalam kondisi midterm bearish seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa pergerakan harga tidak hanya satu arah, selalu ada swing-swingnya. Dan saya sebagai seorang yang memiliki credential Master Financial Technical Analysis, saya harus memberikan edukasi kepada kalian bahwa di dalam market bearish pun selalu ada yang namanya corrective action. Ya, corrective action berarti rebound, yang Anda kenal mungkin dengan technical rebound. Nah, disitulah Astronaci mencoba menghitung time-nya. Kalau kita lihat bahwa BRI banyak yang mengatakan bahwa asing tidak suka, asing menjual dan seterusnya. Itu benar, ya. Dan apabila Anda memiliki kemampuan untuk melihat foreign flow daripada asing, itu alangkah baiknya juga kita mengcombine-nya dengan keilmuan yang lain. Jadi bukan banyak yang bertanya pada saya, Pak, ada ilmu bandarmologi ya. Masing-masing punya sebutannya yang mempelajari tentang bandar asing dan seterusnya. Bapak setuju nggak? Bagi saya, apapun ilmunya yang penting cuan, yang penting bisa menghasilkan. Karena saya seorang trader. Kalau seorang trader menutupi satu sudut pandang atau paradigma berpikirnya, enggak, saya nggak mau pakai ini, Anda adalah trader yang miskin gitu. Jadi belum profit aja Anda sudah membatasi keilmuan Anda. Kalau saya, prinsipnya saya punya teman-teman yang juga sudah puluhan tahun di market dan mereka juga bandar-bandar saham, market maker. Mereka memberikan konsepnya. Pak Gema, astrologi lu itu bagus. Coba nih, gue ceritain dunia perbandaran tuh seperti ini sehingga Anda bisa combine. Dari situ saya melihat bahwa kalau seseorang yang memiliki sudut pandang tentang dunia perbandaran, alangkah baiknya kita combine juga dengan price action analysis dan dengan time analysis. Jangan sampai kita bilang, yang penting itu adalah foreign flow, asing, percuma, tarik-tarik garis itu nggak akan bisa. Mungkin kalau kita gabungkan dengan garis akan mendapatkan hasil yang lebih baik, plus mungkin kita gabungkan dengan analisa fundamental. Trust me, di dalam kapasitas saya berbicara, saya sudah cukup layak untuk bicara how to make money. Karena I made a lot of money dari market. Jadi buat teman-teman yang idealis menyatakan, enggak, ilmu saya lebih bagus, trust me, Anda belum make money di market. Ya, itu challenge saya buat Anda. So, kita lihat, dengan isu bahwa BRI itu tidak disukai asing dan seterusnya. Kita tahu bahwa ini adalah tren yang cukup jelek ya. Dan kalau kita lihat tanggal 20 Maret saya ada call bottom yang membuat dia naik. Everybody happy. Teman-teman yang untung dari BRI waktu Maret lihat YouTube saya, silakan komen ya. Kapan-kapan kalau ketemu saya ditraktir makan steak ya. Nah, memang dia dalam kondisi bearish. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya market ini bearish terus, ya masa sih nggak ada naiknya? Ya masa dia tidak akan kembali ke 4.000-an? Ingat loh, di atas ada lubang atau gap. Dan di UOB Kay Hian Research fundamentalnya, mereka merilis report tentang Bank Mandiri dan Bank BNI. Kedua bank itu punya potensial upside berdasarkan fundamental valuation-nya dihitung antara 60-80%. Anda bisa lihat juga di layar ya bagaimana mereka menetapkan target. Kalau dua bank itu memiliki potensial ke sana, sudah price in dengan semua makroekonomi dan kemungkinan kebijakan Bank Indonesia dan seterusnya di era corona ini, saya percaya BRI, BCA juga akan naik. Jadi kalau Anda bukan pencinta BRI, at least Anda juga punya BCA. Karena dua bank ini atau mungkin Bank Mandiri merupakan bank-bank yang too big to be failed. Apapun dramanya, apapun ceritanya, itu adalah bagian daripada skala besar perjalanan para fund manager untuk mencari uang di market. Dan pada akhirnya yang Anda harus berhati-hati, mereka sering menakut-nakuti, mungkin melalui berita, mungkin melalui youtuber ya, disusupin, mereka dipakai untuk membentuk opini publik supaya mereka takut.
investor takut maksud saya, dan akhirnya ketika Anda takut, Anda jual di bottom. Ketika Anda jual di bottom, orang-orang yang mengikuti Astronaci, yang tahu tanggal berapa harga itu akan turun, yang saya berikan di A-Club Academy, mereka akan beli. Dan yang Anda lihat ketika beberapa hari lalu, mungkin 3-4 hari lalu, banyak sekali orang yang mengirimkan, ini ada YouTube yang mengatakan bahwa foreign tidak suka, bandar nggak suka, ini makro jelek, analis fundamental. Mereka menyatakan jual aja banking, dan memang benar pada saat itu turun. Wah, mereka merasa happy dan banyak investor yang akhirnya cut loss. What happened now? Ketika Astronaci bilang tanggal 13-15 IHSG akan bottom, berarti siap-siap beli. Dan di A-Club Academy pada beli BRI. Dan di video 1+1 sampai dengan 3 saya sudah memberikan clue, jangan bilang bahwa saya tidak bagikan kepada Anda. Videonya tadi Anda sudah lihat di berapa? Di 2200 bottomnya sampai ke 2000. Kalau lowest BRI sebelum naik itu sampai 2170 itu cukup fair ya kalau kita katakan, dan ternyata naik sampai 2400 itu 11% satu hari. Bagaimana perasaan teman-teman yang cut loss di bawah? Tentunya kalau kita tahu tentang tanggal berapa market akan berhenti turun berdasarkan planetary system yang sudah teruji secara empiris, maka digabungkan dengan keilmuan foreign flow money, technical analysis, fundamental analysis, kalau Anda suka support resistance, Anda suka stochastic, akan lebih baik. Jadi hari ini kita menikmati BRI, mudah-mudahan kalau kita tarik trend line dari sini ke bawah, ilmu tarik garis sekali lagi, ini bisa menjadikan referensi di mana resisten berikutnya. Dan nanti di A-Club Academy saya akan berikan tanggal berapa BRI akan berhenti naik dan turun lagi. Mudah-mudahan tidak lanjut ke bawah, mudah-mudahan terus lanjut ke atas, itu yang kita inginkan. Tetapi kalau BRI memutuskan untuk turun ke bawah, bagaimana strateginya buat Anda yang sudah beli? Nanti sampai di atas kita cari area resisten kuat, kita jual terlebih dahulu, dan kita buyback di bawah. Atau bagaimana buat teman-teman yang punya saham di atas? Saya juga masih punya di atas. Saya beli di harga 4.000-an untuk mengejar dividen. Setiap investor atau trader memiliki perencanaan keuangan beda-beda. Anda tidak bisa bilang saya salah atau saya benar. Semua tergantung Anda. Dan saya merasa kalau saya beli 2 miliar di atas, saya dapat 70 juta dengan gratis, it's fine. Karena portofolio saya jauh lebih daripada itu. Sehingga ketika saya dibawa turun, saya makin happy, saya beli. Nah, buat teman-teman yang tidak punya modal lagi, ada beberapa cara. Salah satunya mungkin Anda bisa trading di futures dengan modal cuma $100, $200. Banyak member-member A-Club Futures yang akhirnya dari $100 bisa menjadi $1.000, $2.000. Uang tersebut bisa kita pindahkan ke pasar saham untuk membeli saham. Karena ingat, pasar modal tempat cari modal, kita cari modal di pasar uang, kita masukkan ke pasar modal ya. Jadi itu salah satu ide. Atau kalau Anda punya modal tidak terlalu jauh ke bawah, Anda bisa cut dan buyback di bawah. Tapi pada saat kita mau cut loss, tentunya kita lihat dulu, tunggu dia berhenti naik, kita buang. Waktu BRI turun ke bawah, kita nanti dekat-dekat dia mau rebound, kita masuk lagi. Dan saya akan dengan senang hati memandu Anda di A-Club Academy. So, itulah cerita tentang market kita. Ini masih tergolong dalam kondisi short term bearish, atau bisa dikatakan ini akan bertransformasi menjadi sideways yang cukup besar. Tetapi setiap ada lekukan-lekukan harga, Astronaci akan berusaha sebaik mungkin untuk mencoba membantu Anda memberikan tanggal berapa naik turun. Apakah akurat 100%? Tidak ada yang 100%. 7 dari 10 biasanya kena, dan 3-nya mungkin anomali. Tapi dari situ saja kita sebagai trader, kita bisa memanfaatkan. Analisa boleh salah, tapi trading tidak boleh kalah. Itu prinsip daripada Astronaci. So, mohon maaf buat teman-teman yang kurang mengerti tentang apa yang saya bicarakan. Tak kenal maka tak sayang. Saya dengan senang hati bercerita lebih banyak lagi nanti ya. Anda mungkin bisa komen untuk menanyakan hal-hal yang positif, berdiskusi, atau join Telegram. Telegram Astronaci free. Kita bisa diskusi tentang saham, tentang forex dan komoditas. Tentunya Anda bisa tanya jawab tentang apa yang saya jelaskan di sini. Lebih lanjutnya, siapa tahu suatu hari nanti kita akan bertemu di A-Club Academy beserta trader-trader yang lainnya yang setiap harinya aktif belajar, dan kita bersyukur mereka juga dapat profit. Sampai ketemu di cara kaya dari saham yang lainnya.